Before the Avatar, we met not the elements, but the energy within ourselves. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan dalam episode Versus kali ini, kita akan mengadu The Last Airbender dengan serial sequelnya The Legend of Korra. I've always wanted to see what the spirit world's like. Ronde 1, alur cerita. My grandmother used to tell me stories about the old days. Segalanya berubah ketika negara api menyerang, membuat dunia tertindas dan putus asa selama beberapa dekade, dan hanya Avatar yang dapat mengembalikan kedamaian. Sebagai yang terakhir dari bangsanya, Aang ditugaskan untuk menguasai 3 elemen lainnya dan mengalahkan Fire Lord yang kejam, selagi ia berkembang dari anak kecil yang naif menjadi pelindung yang bijaksana melalui pelajaran dari teman dan bahkan para musuhnya. Why didn't you tell us you were the Avatar? Because I never wanted to be. Kisah ini benar-benar perpaduan menarik antara perjalanan menuju kedewasaan, mitologi yang keren, sentuhan spiritual, dan pengembangan karakter yang mengesankan. Please, come closer. What is it? Will you go penguin sledding with me? Berdasarkan mitos dari cerita pertamanya, The Legend of Korra mengikuti perjalanan Korra, sang penerus Aang saat dia berjuang untuk menghadapi berbagai kelompok musuh sambil melawan salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya, masa remaja. Dari remaja pemberontak hingga tumbuh menjadi wanita muda yang dewasa, perjalanan Korra juga merupakan cerita tentang perkembangan pribadi sambil mengangkat sisi gelap dari kehidupan masyarakat. For too long, the bending elite of this city have forced non-benders to live as lower-class citizens. Korra tidak hanya melawan musuh seperti Equalist dan Red Lotus, tetapi juga menghadapi isu-isu seperti pengasingan, prasangka, trauma, dan seksualitas. My quest for equality began many years ago. When I was a boy, my family and I lived on a small farm. We weren't rich, and none of us were benders. Meskipun cerita pada The Legend of Korra menampilkan sisi kelam dan setiap seasonnya pasti ada momen yang seru, The Last Airbender terasa lebih rapi dengan alur yang lebih berfokus membangun kisah pahlawan dan penjahat sebelum mencapai klimaks di akhir cerita. Pemenangnya, The Last Airbender. Ronde 2, karakter pendukung. I am the greatest earthbender in the world. Sejak awal, Aang punya tim yang solid dan selalu bersama dalam suka dan duka perjalanannya. Ada Katara yang penuh kasih sayang dan keras kepala, yang bukan hanya menjadi sumber akal sehat di antara kelompok tersebut, tetapi juga seseorang yang menjalani perjalanannya sendiri sebagai pahlawan, sebuah perjalanan yang sama menariknya untuk diikuti. No way am I apologizing to a sour old man like you! Bersama saudaranya yang ahli strategi, playboy, dan humoris, Sokka, mereka bertiga berpetualang bersama sebelum akhirnya 2 anggota penting lainnya bergabung dengan kelompok tersebut. Toph yang buta namun sangat tangguh, dan Zuko, musuh lama yang penuh penderitaan, membawa banyak warna dan kepribadian unik. Mereka adalah guru, teman, dan rekan setia yang memiliki momen epik dalam pertempuran melawan Fire Lord. Hello, Zuko here. Di sepanjang serinya, orang-orang terdekat Korra hampir selalu sama, tetapi mereka mengalami perubahan drastis pada setiap musim dan tumbuh seiring dengan perkembangan sang avatar yang penuh percaya diri. Asami yang awalnya dikenal hanya karena kecantikannya, tumbuh menjadi seorang CEO yang cerdas, dan yang paling membuat para penggemar bahagia adalah dia menjadi kekasih Korra. Really? Okay. I've always wanted to see what the spirit world's like. Kakak beradik Mako dan Bolin pun berhasil berkembang melalui peran awal mereka, berubah dari sosok yang serius dan penuh humor hingga menjadi seorang pejabat penting tanpa kehilangan daya tarik mereka. It's our first match of the tournament tonight. I know the three of us haven't been a team for very long, but even so, the Fire Ferrets have never been this good. Selain teman-temannya, ada guru Korra yaitu Tenzin, putra dari Aang, yang diisi suaranya oleh sang J.K. Simmons yang selalu mendampinginya di saat-saat sulit. Tentu saja jangan lupakan Lin Beifong, putri dari Toph, yang terkenal keras dan tangguh. Karakter
karakter pendukung dalam Avatar yang pertama bisa dibilang merupakan yang paling berkembang dalam animasi barat. Namun, rekan-rekan Korra sedikit lebih menonjol karena lebih banyak waktu yang diberikan untuk mengembangkan cerita perjalanan pribadi mereka. Selain itu, kita juga takut dengan apa yang akan dilakukan Lin kalau kita mengatakan sebaliknya. Pemenangnya, The Legend of Korra. Ronde 3, penjahat. Musuh sejati Aang tidak berubah sejak awal seri, yaitu Fire Lord. Mewarisi kekuasaan dunia dari kakeknya Sozin, Fire Lord Ozai adalah dalang di balik kekacauan yang terjadi dan dia tidak segan-segan menghabisi banyak nyawa demi mempertahankan warisannya. You are right. I do have the power. I have all the power in the world. Dengan ambisi dan kekuatan yang luar biasa besar yang menjadikannya seorang diktator, dia hanya sedikit tersaingi oleh putrinya yang gila dan penuh ambisi. Don't flatter yourself. You were never even a player. Azula adalah antagonis utama yang manipulatif, egois, dan tidak berempati. Dia berhasil menghancurkan sebuah kerajaan dan hampir saja membunuh sang avatar sendirian. Kegilaan pada akhir seri menggambarkan seberapa maniak dirinya. Dan jujur saja, itu cukup menyeramkan. I'll show you lightning. Di sisi lain, Korra dan teman-temannya menghadapi penjahat baru di setiap seasonnya. Meskipun beberapa di antaranya kurang menonjol seperti Unalaq yang terbilang biasa-biasa saja, tetapi tetap ada yang memberikan dampak besar. Amon hampir membuat seluruh Republic City menjadi bentrok, bahkan sempat mengambil kemampuan Korra untuk mengendalikan elemen. I told you I would destroy you. Red Lotus, khususnya Zahir, menciptakan kekacauan di kerajaan tanah dengan membunuh sang ratu tanah. There is only darkness. Oh, dan jangan lupa penyiksaan terhadap Korra yang membuatnya hancur secara fisik dan mental. I told you, Korra. The world doesn't need you anymore. Terakhir ada Kuvira, seorang diktator yang merupakan sisi gelap dari apa yang bisa saja terjadi pada Korra, yaitu rela melakukan apa saja demi menciptakan kedamaian untuk orang-orang yang dia sayangi. Now it's over. Meski karakter seperti Amon, Zahir, dan Kuvira memang memiliki momen-momen kejamnya sendiri, tetapi kekejaman Ozai dan Azula yang tiada henti membuat mereka berada di level yang berbeda, menetapkan standar yang sulit dilampaui oleh karakter jahat lainnya. Pemenangnya, The Last Airbender. Ronde 4, kekuatan. Sebagai satu-satunya yang tersisa dari bangsa angin, Aang sangat ahli dalam pengendalian udara. Bahkan sejak kecil, dia sudah cukup mahir untuk menggunakannya pada pertempuran, membuat bentuk-bentuk unik, hingga menciptakan alat transportasi seperti bola udara. Meskipun dia kesulitan mempelajari elemen lain, Aang berhasil menguasainya hingga bisa menggunakannya secara efektif saat melawan Ozai. Kekuatan utamanya adalah Avatar State, di mana dia dapat mengendalikan keempat elemen sekaligus dan mencabut kemampuan Ozai untuk mengendalikan elemen hanya dengan kekuatan tekadnya. Karena identitasnya sebagai avatar terungkap sejak masih sangat muda, Korra pun dilatih selama bertahun-tahun sebelum memulai petualangannya. Oleh karena itu, dia sangat jenius dalam hal penguasaan air, api, dan tanah. Namun berbeda untuk kemampuan pengendalian angin, karena koneksi spiritualnya yang lemah dan rasa temperamen membuatnya sulit untuk menguasainya. Namun akhirnya dia mengatasi hambatan ini dalam pertarungannya melawan Amon. Selain memiliki kemampuan Avatar State yang kuat, Korra juga mempelajari pengendalian logam serta seni mengusir roh gelap. Semua itu menunjukkan adegan pertarungan yang spektakuler dan memukau. Aang mungkin unggul dalam beberapa hal, tetapi Korra memiliki waktu lebih lama untuk berlatih dan menyempurnakan kemampuan pengendalian elemennya. Ditambah dengan skill yang tidak mungkin dikuasai Aang pada saat itu, Korra lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pemenangnya, The Legend of Korra.
Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 5, pengembangan dunia. What do you mean you won't teach me? I didn't travel across the entire world so you could tell me no. No. Dengan bison terbang mereka, hampir setiap episode The Last Airbender berlatar di tempat baru yang selalu menarik. Dari kutub utara dan selatan, pemukiman Omashu dan Kyoshi, kota Ba Sing Se yang besar dan penuh teka-teki, berbagai wilayah Fire Nation, hingga kuil udara. Setiap lokasinya kaya akan cerita, penuh dengan detail, memiliki peran penting dalam perjalanan Avatar, dan sering muncul kembali di sepanjang seri. Wow, it's amazing. Namun, satu-satunya tempat yang tidak akan muncul lagi yaitu Great Divide. Let's keep flying. Mengikuti dari apa yang sudah ada di serial sebelumnya, Korra dan teman-temannya mengunjungi tempat-tempat yang sudah dikenal seperti Swamp, Kutub Utara, dan Ba Sing Se. Thanks for the ride. Namun, fokus utamanya adalah Republic City, sebuah kota yang besar di mana politik dan teknologi berkembang pesat. Ada juga dunia roh yang ditampilkan secara signifikan dan Zaofu, kota megah milik keluarga Beifong. That statue honors the first metal bender, Toph Beifong, who expanded the possibilities of what benders were capable of. Meskipun tetap mengacu pada mitologi Avatar, tema spiritualitas dan modernisasi digali lebih dalam dengan cara yang lebih ekstrim dengan latar tersebut. Republic City memang tempat yang keren dan telah menjadi lokasi untuk beberapa pertempuran epik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kota ini tidak akan memiliki dampak yang sama jika tidak ada dunia yang dibentuk oleh The Last Airbender yang sebelumnya. Pemenangnya, The Last Airbender. Meskipun memberikan perlawanan yang sengit, The Legend of Korra masih belum mampu menyaingi seri pertamanya, dan The Last Airbender tetap menjadi yang terbaik. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.